Kok Jeko J8 lagi? Kan kemarin udah. Tes, tunggu dulu. Ini beda. Ini Jeko J8 Super Hybrid System Ardis ya. Jadi ini merupakan mobil yang sudah pakai teknologi plug-in hybrid. Dan kita bakal cobain seperti apa mobilnya. Kita bakal coba akselerasi, kita bakal coba suspensinya karena memang ini sudah berteknologi CDC, magnetic suspension ya. Jadi kita bakal cobain seperti apa rasanya, langsung aja nih. Oke, jadi secara desain J8 SHS ini nggak ada beda sama versi sebelumnya ya. Karena memang ini mobil yang sama, cuma secara teknologi dia menggunakan teknologi plug-in hybrid. Dan kalau kita bisa lihat bedanya ada di bagian samping ya. Biasanya kalau di sebelah kirinya itu buat... Wah, ini buat ngecas ternyata. Jadi di kiri ini bisa ngecas ya. Dan bahkan CCS2 udah fast charging. Jadi kalau pengisiannya itu juga bisa cepat karena memang secara kapasitas baterai ini mobil gede banget nih. 34,4 kWh, jadi gede banget. Ya mirip-mirip lah sama kapasitas baterai dari Wuling REV gitu. Dan ini bisa berjalan sejauh 160 km klaimnya. Tapi setelah dicoba kemarin katanya bisa sampai 200-an km. Artinya kalaupun misalnya dipakai aktivitas harian di dalam kota, dengan 240-an atau 200 saja deh, itu udah lebih dari cukup sehari ya. Jadi nggak perlu pakai sampai si mesinnya itu nyala lagi. Dan kalau di V12 nggak sih Bang? V12 bisa juga, tenang aja. Jadi emang kalau di mobil-mobilnya grup Chery gitu, selain dia bisa untuk input tenaga dari eksternal, tapi juga bisa ngeluarin. Biasanya itu sekitar 3.300 watt ya. Jadi kalau misalnya mati lampu atau misalnya lagi camping, pengen ada bawa alat-alat listrik, bisa banget ini V2L, jadi bisa bawa dengan gampang alat-alat kelistrikannya. Nah kan, baru dibilang nih. Nah ini untuk pengecasannya ya. Jadi di sini ada, sini juga tuh. Ini buat alat V2L-nya tuh, iya kan? Pas banget. Jadi memang nih bisa banget nggak cuma ngecas, tapi juga bisa V2L. Dan memang kalau yang J8 itu dia kan versinya yang 7-seater ya. Jadi ini bisa kalau nggak difungsikan, dia bisa rata lantai, ya. Di bagian tengahnya pun dia juga bisa dilipat lagi, jadi bisa diratain lantainya kalau butuh memang yang cukup besar kapasitasnya. Nah kalau di sini ya tentu bensin ya. Kalau ini harus dibuka dulu. Oke, set. Nah, dia kalau bisa pakai round 92 ke atas. Mantap sekali. Langsung aja kita cobain kali ya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita cobain Jeko J8 SHS Ardis ya. Jadi ini merupakan mobil yang memang sebelum mirip-mirip seperti yang J8 kemarin, tapi sudah berteknologi plug-in hybrid. Nah, ini kita cobain ada beberapa obstacle. Sekarang jalannya santai dulu ya. Jadi nanti kita bisa tes akselerasi, ada bumpy road test, ya kan, ada slalom juga. Untuk ngerasain juga nih seperti apa CDC suspensionnya ya. CDC magnet suspension. Nah, itu dia. Oke, kita berhenti dulu line up di sini. Karena abis ini kita bakal tes akselerasi. Oke, sekarang kita acceleration test ya. Ini pakai mesin 1500 turbo, tapi dengan 3 motor listrik. Tenaganya 530 dk dengan torsi 650 Nm, klaimnya 5,4 detik. Nah, kita pengen cobain nih ya, akselerasinya. Badan terhempas ke belakang ya. Wah, ini karena memang tracknya basah, banyak genangan, jadi lumayan mobilnya agak kayak ular gitu, lari-lari ya. Jadi kayak aquaplaning gitu. Nah ini kita sekarang tes cornering test ya. Oke, kita konstan aja. Pengen ngerasain. Wah, nggak kelihatan nih jalannya nih, ya kan? Oh, ke situ jalannya ya.
Tapi body rollnya oke loh ya, dengan body yang sebesar ini. Karena itu tadi, CDC magnetic suspensionnya yang bikin si mobil ini ketika mode sport, dia langsung bisa jadi lebih stiff, tapi ketika masuk ke mode eco, itu dia langsung lebih lembut lagi. Sekarang kita cobain slalom test, udah bisa jalan? Oke. Kita juga konstan aja di sini. Nggak usah yang terlalu kencang ya. Wah, tapi lumayan sih ya. Oke banget nih. Dengan body yang tinggi tapi body rollnya cukup minim. Nah, sekarang kita cobain di bumpy road test ya. Kita pindahin dulu ke eco mode supaya suspensi jadi lebih lembut, teman-teman. Oke, kita coba sekarang jalan. Nih, langsung berasa. Tuh, ayunannya jadi lebih lembut, itu berasa banget sih. Beda banget tadi ketika masuk di mode sport ya. Tuh. Emang asik banget sih. Berasanya beda banget gitu antara mode sport sama si eco mode-nya tadi. Jadi memang ini suspensinya bisa dilingin ke mode berkendara ya. Bisa kalau di sport tadi jadi lebih stiff, kalau di mode eco jadi lebih lembut, tapi bisa juga sebetulnya kalau nggak mau link ke mode berkendara, bisa juga ada 3 perbedaan untuk kekerasan dari suspensinya. Oke, sekarang kita masuk ke mode off-road. Oke, ini ada beberapa obstacle buat kita cobain ya. Nah, kalau di sini kita berhenti dulu, nanti masuk ke mode off-road. Sebetulnya di sini juga ada lokernya ternyata untuk di roda belakangnya. Tapi karena ini bukan jalan yang berlumpur gitu ya, masih aspal, kita tinggal masih pakai mode normalnya aja, nggak usah pakai mode lokernya, itu masih bisa. Oke, sekarang pindahin dulu ke off-road mode. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman pengen masuk ke differential lock-nya ada di sini, tapi kita nggak perlu. Oke bang. Oke, kita jalan. Santai aja, tinggal ikutin instrukturnya ya. Santai aja, smooth banget. Ini nggak usah effort gas yang terlalu dalam. Nah, ini lagi jadi timbangan nih kita. Iya, ya kan? Tuh, ini salah satu bannya kan kehilangan traksi. Jadi dia pinter langsung ngirim torsinya ke roda yang dapat traksi. Oke, kita bisa manfaatin juga nih kamera 540-nya ya. Oke, kita ikutin lurus. Oke. Sip, kita naik. Nah, ini kita bisa lihat juga nih. Ini jalur rodanya yang kuning-kuning itu udah ada di ramnya ya. Saya ini nggak sambil ngerem padahal. Jadi tapi si mobilnya tetap jalan, yang keren banget. Dan ini bisa dilihat nih. Tuh ya. Ini sisi kirinya. Ini kita masih jauh jadi aman banget. Nah, ini terakhir kita ada, belum terakhir, masih depan ada lagi zero traction test ya. Nah, ini agak kanan. Oke. Ini iya, mundur lagi. Ini karena turunnya agak mentok, jadi kita harus pelan ya. Ya, soalnya kalau kekencengan mentok. Maaf. Ya, belakang masih nyisa. Iya loh. Nah, ini terakhir nih, roller test ya. Jadi, ini ada 3 roda yang bakal di roller. Jadi, cuma belakang kanan yang dapat traksi ya. Nah, kita berhenti tepat di rollernya. Jadi, ini sebagai gambaran misalnya ketika mobilnya kehilangan traksi, cuma dia pinter nih, bisa mindahin langsung torsinya ke roda yang dapat traksi. Oke. Ini walaupun nggak digas pun mobilnya udah cepet banget langsung maju. Jadi emang se-effortless itu sih. Mungkin orang-orang yang nggak biasa off-road tapi dengan pakai mobil ini udah langsung jago off-road. Ini mobil kan udah luar biasa ya, baik secara akselerasinya tadi ternyata emang kenceng banget, klaimnya 5,4 tuh kenceng loh untuk sebuah mobil yang bodinya sebesar ini gitu. Terus fiturnya juga lengkap dan juga dia bisa memberikan efisiensi yang baik. Bahkan dengan
baterai penuh ya. Tadi di sekitar 34,4 kWh, lalu bensinnya juga penuh di 70 liter. Dia klaimnya bisa jalan 1.400 km. Tapi teman-teman media kemarin sempat jalan juga, itu bisa di 1.660 km. Jadi memang ini mobil secara efisiensi ya, teknologi plug-in hybridnya udah oke banget. Itu kenapa dia pakai nama Super, ya kan? Super Hybrid System, ya kan? Apalagi ditambah dengan value-nya ya. Karena memang harganya ini cuma 818 juta. Bandingin sama mobil sejenis dari pabrikan Jepang gitu ya, bisa dibilang Mazda CX-80 lah, itu harganya sudah di atas 1M, ya kan, udah 1199 miliar, jadi hampir 1,2M, ini jauh banget kan selisihnya. Dan teman-teman mungkin kalau yang, ini kan kalau dibilang teknologinya dari Land Rover Group ya, Range Rover Group gitu, jadi kalau mungkin secara teknologi ini mirip-mirip sama mobil itu, tapi dengan harga yang lebih terjangkau, ya kan? Jadi kalau belum bisa beli Velar, ya ini aja udah cukup sih, karena udah HWD juga sama-sama ya kan, udah plug-in hybrid, motor listrik ada 3. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.